Halo sahabat donor, siapa yang sudah rajin donor? Kira-kira darah yang sudah didonorkan ini langsung disimpan, didistribusikan atau ada proses lain ya? Kali ini Saskia akan menunjukkan proses pengolahan darah setelah donor darah. Mari kita ke tahap pertama. Tahap pertama adalah pengujian darah. Sebelum masuk ruangan, kita harus mengikuti SOP dengan mengikat rambut dan menggunakan APD untuk kesterilan serta keamanan ruangan dan darah. Yuk kita cek ke dalam. Di ruangan ini sudah ada Mas Genus. Hai. Jadi untuk prosesnya seperti apa sih Mas? Baik Sobat Donor, proses pengujian darah dilakukan untuk memastikan keamanan darah dari pendonor sebelum ditransfusikan ke pasien, sehingga darah tersebut terhindar dari virus dan penyakit, sehingga keamanannya lebih terjaga. Untuk parameter pemeriksaan yang kita lakukan yaitu terdiri dari hepatitis C, hepatitis B, sifilis, dan HIV. Di sini kami menggunakan alat dengan metode CLIA dengan alat MinRay CL2000i. Dan untuk penanganan sampel pendonor, sebelum dilakukan pemeriksaan, kita melakukan pemutaran sampel untuk mendapatkan serum pada sampel yang kemudian bisa dilakukan pemeriksaan 4 parameter tersebut. Oh ya Mas Genus, berarti pengujian darah dilakukan untuk memastikan keamanan darah dari pendonor dengan melakukan pemeriksaan hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan juga HIV ya? Iya benar Mas Saskia. Oke Sobat Donor, mari kita ke tahap selanjutnya. Terima kasih Mas Genus. Sama-sama. Sobat Donor, tahap kedua adalah pengolahan darah bersama dengan Mas Doni. Hai Sobat Donor. Baik, setelah tadi darah diuji, untuk proses selanjutnya apa sih Mas? Baik Sobat Donor, tahapan selanjutnya yaitu bagian pengolahan darah. Apa sih pengolahan darah itu? Yaitu komponen darah. Komponen darah itu bagian-bagian darah yang diproses secara fisik dan mekanik tanpa penambahan bahan kimia ke dalamnya dengan cara pemutaran ataupun pengendapan. Di UGD PMI Kota Magelang sendiri kita sudah mengolah beberapa komponen, yaitu PRC atau sel darah merah pekat, TC atau trombosit konsentrat, FFP atau fresh frozen plasma, LP liquid plasma, leukodepleted, dan yang terakhir kita sudah bisa menggunakan apheresis. Kenapa sih harus dibuat komponen darah? Supaya dapat ditransfusikan kepada pasien sesuai dengan kebutuhannya. Salah satunya mengurangi reaksi transfusi, mengurangi volume darah, dan meningkatkan efisiensi penggunaan darah. Baik Mas, jadi proses ini mengolah darah menjadi komponen sesuai dengan kebutuhan pasien ya? Ya, betul sekali. Lalu untuk proses selanjutnya kemana Mas? Proses selanjutnya yaitu ke ruang rilis atau pemastian mustu. Baik, terima kasih. Selamat bekerja ya. Sobat Donor, tahap ketiga adalah pelulusan darah bersama dengan Mas Iwan. Halo Sobat Donor. Baik Mas, untuk tahap ini prosesnya seperti apa ya? Jadi begini Sobat Donor, rilis adalah suatu proses pelulusan produk darah yang meliputi dari awal pemeriksaan pendonor sampai akhir produk darah jadi dan siap didistribusikan ke pasien. Kenapa rilis harus dilakukan? Karena rilis memiliki fungsi yang sangat penting dalam memastikan bahwa darah dan komponen darah telah memenuhi standar kualitas yang tinggi sehingga dapat didistribusikan dengan aman. Jadi rilis ini dilakukan untuk memastikan bahwa darah dan komponen darah telah memenuhi standar kualitas yang tinggi ya Mas? Iya betul. Lalu setelah ini tahap selanjutnya apa Mas? Untuk tahap terakhir itu ada cross matching dan ruangannya ada di sebelah sana. Baik, terima kasih Mas Iwan. Terima kasih kembali. Oke Sobat Donor, untuk tahap terakhir di ruang crossmat bersama dengan Ibu Nur Cahyani. Hai Sobat Donor. Di tahap ini prosesnya bagaimana sih Bu? Baik Sobat Donor, crossmat adalah
pemeriksaan utama yang dilakukan sebelum transfusi darah, yaitu memeriksa kecocokan antara darah pasien dan donor pendonor sehingga darah yang diberikan benar-benar cocok. Kenapa harus dilakukan crossmatch? Untuk melihat adanya kecocokan antara donor pendonor dengan darah resipien atau penerima. Untuk tahap-tahap crossmatch sendiri, yang pertama adalah identifikasi sampel darah pasien, yang kedua memeriksa golongan darah si pasien, dan yang ketiga pemeriksaan crossmatch sendiri. Tahapan dalam proses crossmatch adalah pertama identifikasi sampel darah pasien, dan yang kedua memeriksa golongan darah pasien, dan ketiga pemeriksaan crossmatch. Pemeriksaan crossmatch dimulai dari sampel darah pasien kita putar dengan tujuan memisahkan serum dan plasma dari sel darah merah. Yang kedua, metode crossmatch pakai gel test yang kita gunakan memakai reagen diluent dan ID card Liskum. Untuk hasil crossmatch, mayor negatif, minor negatif, autokontrol negatif, berarti darah bisa diberikan untuk pasien. Oh ya Bu, berarti cross matching dilakukan untuk memberikan kepastian keamanan kepada pasien agar tidak terjadi reaksi transfusi ya Bu? Iya benar. Oke baik, terima kasih untuk waktunya. Ya, sama-sama. Selamat bekerja ya. Baik Sobat Donor, itu dia proses pengolahan darah di UDD PMI Kota Magelang. Kami memastikan bahwa darah yang akan kami berikan ke pasien sudah benar-benar terolah dan teruji kualitasnya sehingga aman untuk ditransfusikan. Jadi jangan takut dan ragu lagi untuk donor karena 15 menit selamatkan 3 nyawa. Dadah!